Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 22 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib seperti itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua diajak untuk bertumbuh dewasa dalam iman. Bukan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama. Salah satu mentalitas yang dapat membuat murid Yesus terombang-ambing pada zaman sekarang ini adalah persaingan diri. Alih-alih mengarahkan hidup pada sesuatu yang lebih penting, kita berlomba-lomba menunjukkan diri bahwa kitalah yang paling baik. Sikap merendahkan yang lain dan meninggikan diri karena merasa lebih baik dari yang lain tidak membantu dalam membangun kesatuan dengan yang lain. Yesus menunjukkan kemana pandangan kita harus diarahkan. Kita seringkali melihat diri lebih baik atau beruntung dari yang lain. Lewat perumpamaan pohon ara, Tuhan menuntut kita tidak sekadar hidup, tidak sekadar bertumbuh, tetapi menghasilkan buah. Hal ini berarti kita tidak dituntut sekadar lebih baik dari yang lain, tetapi bertobat. Jika kita tidak bertobat, maka kita akan binasa bersama mereka yang kita anggap kurang baik atau kurang benar dari kita itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap hari yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk bertobat, sehingga dari hari ke hari kita bertumbuh dewasa dalam iman akan Yesus, Guru kehidupan kita. Semakin kita bertobat, semakin kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Jika ketiganya berkembang dalam diri kita dan kelompok kita, niscaya kesatuan akan semakin nyata. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk selalu bertobat, sehingga
kami bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu, gemakan ya Tuhan laku panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.